Dilanjut dari bagian sebelumnya, Namsin Tri datang menemui manusia Namsin dan menjauhkan Kang Sobong darinya. Namsin Tri dan Kang Sobong kemudian pergi dari rumah manusia Namsin. Kang Sobong yang mengkhawatirkan Namsin Tri meminta agar Namsin Tri tak lagi menemui manusia Namsin. Sedangkan di rumah, terlihat ibu Namsin yang sedang memikirkan ucapan terima kasih dari Namsin Tri. Sementara ayah Kang Sobong menjadi stres karena anak kesayangannya menyukai robot. Tak lama, Namsin Tri dan Kang Sobong sampai di rumah ayah Kang Sobong, dan Namsin Tri langsung diusir oleh sang ayah. Kang Sobong pun dimarahi, namun tak lama kemudian David datang, sehingga ayah Kang Sobong dan David pun berkelahi. Untuk menyelesaikan masalah Kang Sobong serta robot, ayah Kang Sobong pun diajak pergi ke sebuah kedai, dan ia berbicara dengan David mengenai anak-anak mereka. Ayah Kang Sobong pun menanyakan tentang kelemahan Namsin Tri yang dapat memusnahkannya. Namun David tak menjawab. Ia segera meninggalkan ayah Kang Sobong dan menghubungi Kang Sobong. David mengatakan jika kill switch Namsin Tri tak bisa dinonaktifkan karena ia masih belum menemukan caranya. Setelah David menelpon, manajer pun menelpon Namsin Tri dan memintanya untuk bekerja menggantikan manusia Namsin sementara waktu. Namsin Tri setuju, lalu ia pun membalut tangannya agar terlihat seperti manusia Namsin. Tiba-tiba, Kang Sobong pun bertanya, apakah Namsin Tri benar-benar merasa cemburu ketika ia menjauhkannya dari manusia Namsin? Namsin Tri pun mengatakan jika sebenarnya ia tak tahu bagaimana rasanya cemburu. Berpindah ke rumah ibu Namsin. Manusia Namsin terlihat mengangkat telepon dari ayah Yena dan memintanya datang menemuinya. Dan benar saja, di hari berikutnya, Pak So datang menjenguk manusia Namsin. Manusia Namsin pun langsung menanyakan alasan Pak So yang ingin membunuhnya. Namun Pak So mengelak. Ia malah menghasut manusia Namsin dengan perkataan jika robot Namsin Tri lebih baik darinya, dan Namsin Tri berhasil mengambil hati ketua serta manajer tim G. Pak So juga berkata, akan sangat susah bagi manusia Namsin untuk kembali ke posisinya. Selesai mengobrol, Pak So pun meninggalkan manusia Namsin. Tak lama ibu Namsin pulang dan kaget mendengar ucapan Yena yang meminta Namsin untuk tidak menemui ayahnya. Ibu Namsin pun bersedih sekaligus bingung dengan tindakan manusia Namsin yang mulai ceroboh. Keesokan harinya, ketua menelpon Namsin Tri dan mengajaknya bertemu pulang kerja. Namsin Tri pun mengawasi jalannya pekerjaan. Setelah itu, bersama seluruh anggota timnya, ia pergi makan. Tak lupa, ia membawa obat untuk ibunya yang sedang sakit. Selesai menemani anggotanya makan, Namsin Tri pun pergi menemui ketua. Di ruang pertemuan, sudah ada manajer. Ketua bertanya kepadanya, kapan ia bisa menyerahkan jabatannya kepada Namsin. Manajer awalnya belum menjawab, namun setelah Namsin Tri datang, ia pun meminta cepatnya memberikan posisi tersebut karena Namsin sudah benar-benar siap. Setelah mendengar jawaban manajer, ketua pun keluar. Namun tiba-tiba ketua tersadar ada yang aneh dengan Namsin Tri. Di dalam ruangan sendiri terlihat Namsin yang sedang minum. Manajer pun baru sadar jika berada di hadapannya adalah manusia Namsin. Kakek pun masuk dan meminta manajer menunggu di luar. Keduanya pun mengobrol, dan kakek menanyakan keinginan manusia Namsin. Dengan santai, manusia Namsin menjawab, ia menginginkan perusahaan sang kakek, dan setelah mendapatkan perusahaan tersebut, ia berencana untuk menjualnya. Setelah ketua pulang, manajer dan manusia Namsin pun berdebat. Manusia Namsin marah kepada manajer tim G
karena bertindak semaunya menyuruh dirinya menerima posisi di perusahaan. Manajer menegaskan, jika semua orang sudah bekerja keras untuk membantunya, maka dari itu manusia Namsin harus menerima perusahaan yang diberikan kakeknya. Di tempat lain, Namsin Tri dan Yena sedang menunggu manusia Namsin kembali. Pada malam hari, ketua menemui Namsin untuk memastikan siapa yang berhak menduduki posisinya kelak. Ia menanyakan hal yang sama seperti saat pertemuan. Namun, jawaban Namsin Tri berbeda dengan jawaban manusia Namsin. Mendengarnya, ketua pun senang. Dan terlihat di rumah Kang Sobong tetap pada pendiriannya. Ia tak akan mau meninggalkan Namsin Tri seperti perintah manusia Namsin. Di kediaman ketua, manajer bertemu dengan ketua. Di kediaman ketua, manajer bertemu ketua dan memintanya agar tak terlalu mengkhawatirkan perusahaan karena ada Namsin yang akan meneruskan. Namun ketua berkata, ia lebih mempercayai manajer tim G daripada Namsin. Alasannya, satu-satunya orang yang tak akan menghancurkan perusahaan adalah dirinya. Mendengar jawaban ketua, manajer pun secara terang-terangan menolak. Ia tak ingin menjadi tamak seperti ketua dan juga tak ingin menyakiti Namsin. Setelah itu, ketua tiba-tiba menanyakan pendapat manajer mengenai robot yang mirip manusia Namsin. Sontak manajer pun kaget, bergeser ke rumah ibu Namsin. Namsin Tri menemui manusia Namsin dan memberitahu jika Kang Sobong tak akan berhenti menjadi pengawal, meskipun manusia Namsin memintanya. Namsin Tri juga berkata, ia bersedia membantu manusia Namsin. Namun, ia tak akan menuruti perintah manusia Namsin. Mendengar perkataan Namsin Tri, manusia Namsin pun marah. Ia mengambil besi kemudian memukul wajah Namsin Tri hingga komponen di balik kulitnya pun terlihat. Cerita pun bersambung.